Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci Arya Hidayatullah dengan ujung NIM 28. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan materi sel elektrokimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta untuk doa kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Nadira. Selanjutnya kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Walah, ternyata ada juga ya lomba balap mobil remote di sana ya. Oke, bagus. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga Ibro dan Zila mendapatkan hasil yang terbaik. Dan buat kalian semua, boleh dicontoh nih Ibro dan Zila tadi. Jadi mereka itu mau mengejar impian mereka, dan selagi kegiatan yang kalian lakukan itu baik, maka Bapak akan selalu support kalian, Bapak akan selalu dukung kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang mobil remote nih, Bapak akan dikit dulu buat kalian semua. Ada yang pernah memainkan mobil nggak di sini? Pernah ya? Oh iya, dulu Putri suka main mobil remote ya dulu. Oh iya, mantap, bagus. Kemudian kalau kalian pernah main mobil remote, kalian tahu nggak mengapa mobil remote tersebut bisa bergerak ataupun menyala? Oke, tadi Putri udah ya. Sekarang Dewi dulu jawab. Gimana? Karena ada baterainya, betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, menyikapi jawaban dari Dewi tadi. Ada yang tahu nggak mengapa baterai bisa membuat mobil remote bergerak ataupun menyala? Ada yang tahu? Ya, Siska gimana? Ya, betul sekali ya. Jadi baterai itu memiliki energi yang dapat menggerakkan mobil remote. Karena energi itulah sehingga mobil remote tadi dapat bergerak. Oke, bagus. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, mengapa Bapak pagi-pagi sudah bertanya tentang mobil remote ataupun tentang baterai tadi. Jadi mobil remote bergerak ataupun dikarenakan baterai tadi itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi kita tentang sel elektrokimia, yang dimana salah satu contoh penerapannya itu adalah pembuatan baterai yang digunakan untuk menggerakkan mobil remote yang pernah kalian mainkan tadi. Oke, lanjut lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dulu ya. Tujuan kita pada hari ini itu adalah yang pertama mendeskripsikan prinsip sel elektrokimia, kemudian yang kedua mengidentifikasi dan juga menjelaskan fungsi masing-masing komponen dalam sel elektrokimia seperti anoda, katoda, dan juga larutan elektrolit. Kemudian yang ketiga melakukan percobaan sel elektrokimia untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Bisa dipahami sampai saat ini? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi sel elektrokimia, Bapak mau ngetes ingatan kalian dulu nih. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang reaksi reduksi oksidasi. Oke, benar ya. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Ada yang tahu reaksi redoks itu apa? Ya, Okta. Reaksi redoks adalah reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron antara zat kimia yang terlibat. Hal ini dapat melibatkan oksidasi atau kehilangan elektron dan reduksi atau penambahan elektron dari zat tersebut, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi Bapak salut nih sama anak-anak Bapak ini. Jadi selain pintar-pintar, kalian juga pengingat semua ya orangnya. Baiklah, mungkin bisa dikasih tepuk tangan dulu buat kita semua karena sudah bagus banget hari ini. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin kita langsung masuk ke materinya. Nah, jadi mungkin bisa kalian lihat di papan tulis. Oke, mungkin dilihat dulu ya teman-teman sekalian. Nah, elektrokimia itu merupakan perangkat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik ataupun sebaliknya dengan melibatkan reaksi redoks. Nah, salah satu contoh dari sel elektrokimia itu adalah pembuatan baterai yang telah kita bahas di awal tadi untuk menggerakkan mobil remote yang pernah dimainkan oleh Putri tadi ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan nggak dari anak-anak sekalian terkait sel elektrokimia? Belum ada? Oke, kalau belum aja mungkin bisa langsung membentuk kelompoknya terlebih dahulu ya, karena sesuai dengan gaya belajar yang telah kalian pilih minggu kemarin, yaitu ada kinestetik, Okta, Nadira, dan juga Putri. Kemudian ada kelompok visual, Siska, Rahmah, dan juga Dewi. Oke, langsung bentuk kelompoknya. Dan untuk kelompok kinestetik silakan maju ke depan ya, kita akan melakukan praktikum sederhana di sini.
Oke, nah untuk kinestetik silakan dibuka terlebih dahulu alatnya. Ini nama alatnya ini multimeter ya, bisa untuk mengukur voltmeter, ampermeter dan lain sebagainya. Nah di sini ada larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit ini yang dapat mengantarkan listrik. Jadi bisa berupa larutan gamma. Ini dikeluarin ini ya, antara katoda dan juga anodanya. Bisa nggak? Oke, sambil kalian ngerancang ini nanti dimasukkan ke dalam sini. Terus nanti kalian cobain ya. Bapak mau ke kelompok visual terlebih dahulu. Oke, kelompok visual udah dibaca PowerPoint-nya, udah Bapak kirim di grup ya PowerPoint-nya. Udah. Oke, silakan dibaca ya. Udah dibaca belum? Sudah dibaca. Oke, cepat ya ternyata kalian baca. Kalau misalnya sudah dibaca berarti udah paham dikit lah ya. Bapak mau tanya nih, boleh nggak? Boleh ya. Kelompok visual ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan sel elektrokimia itu selain yang Bapak jelaskan tadi ya? Mungkin ada pengertian lain dari PPT? Sel elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang pelajari interaksi antara energi listrik dan reaksi kimia. Ini melibatkan proses-proses seperti elektrolisis, di mana arus listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia non spontan, dan sel elektrokimia di mana reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Ya, bagus sekali ya. Berarti kalian memang menerapkan pembelajaran kita dengan sangat baik ya pada hari ini. Lanjutkan ya membacanya sampai habis. Oke, kelompok visual, kelompok kinestetik gimana? Ada yang bermasalah nggak? Oke, udah dimasukin ke dalam. Nah, kalau udah nih dicoba langsung. Ini kan masih off ya. Nanti kalian geser alatnya pakai yang kita paling kecil aja dulu, 0,1 ampere aja ya. Nah, ini silakan dimasukin. Tapi jangan bersentuhan ya keduanya. Nah, ada perubahan nggak di ampere meternya? Ada perubahan ya. Bisa dilihat kan? Nah, itu artinya proses praktikum sederhana kita ini dapat berhasil. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau coba? Silakan dicoba. Bergerak nggak? Bergerak, Pak. Oke, mungkin Nadira? Izin bertanya, Pak. Jadi praktikum kita ini tentang pembuatan baterai ya, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi Nadira tadi bertanya apakah praktikum yang mereka lakukan ini merupakan proses pembuatan baterai. Jadi kalau dibilang proses pembuatan baterai itu tidak sepenuhnya benar, tapi dasar dari pembuatan baterai itu dari sinilah, karena dia kan tadi Bapak sudah jelaskan proses pembuatan baterai itu dia merubah energi kimia menjadi energi listrik seperti yang kita lakukan ini. Jadi energi kimia dari sel elektrolit tadi akan diubah menjadi energi listrik dan itu merupakan dasar dari pembuatan baterai. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempat duduknya lagi ya. Apakah kelompok visual sudah selesai bacanya? Oke. Oke, kalau udah dibaca nih Bapak kasih LKPD-nya buat kalian isi ya. Ini kasih yang belakang. Oke, Bapak mengingatkan lagi, jadi untuk kelompok visual itu nanti mengumpulkan tugas berupa LKPD, dan untuk kelompok kinestetik kalian mengumpulkan tugas berupa laporan praktikum ya. Nanti dia akan dipresentasikan ke depan. Apakah sudah diisi LKPD-nya? Sudah diisi belum? Udah, kalau udah Bapak minta satu kelompok visual aja deh. Tadi kan kinestetik udah maju, sekarang gantian visual dulu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, mungkin boleh Siska buat maju ke depan. Siska, bacain hasil diskusinya. Oke, singkat saja ya, karena waktu kita bentar lagi. Baiklah, di sini saya akan menghasilkan presentasi diskusi kami yang dimana bagaimana prinsip kerja sel elektrokimia, yaitu berdasarkan pada reaksi redoks yang terjadi antara dua elektroda yang terendam dalam elektrolit. Pada elektroda anoda yang terjadi oksidasi di mana zat melepaskan elektron, sedangkan pada elektroda katoda terjadi reduksi di mana zat menerima elektron. Itu saja, Pak. Oke, baiklah, terima kasih ya kepada Siska. Silakan duduk. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok kinestetik? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin kita langsung saja untuk kesimpulan aja mungkin ya. Jadi ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Okta. Oke, di sini yang didapatkan dari pembelajaran hari ini ialah terkait pengertian sel elektro yang merupakan perubahan energi kimia menjadi energi listrik, dan salah satu contoh dari sel elektrokimia tersebut yang dekat dengan kehidupan kita ialah pembuatan baterai, Bapak. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Okta tadi sudah mencakup apa yang telah kita bahas dari awal sampai saat ini. Kemudian Bapak mau dengar nih, ada yang mau menyampaikan nggak perasaan kalian selama pembelajaran pada hari ini sama Bapak? Oke, silakan Rahma. Perasaan saya tentu sangat senang, Pak, dan antusias selama proses pembelajaran berlangsung. Karena saya sendiri juga sangat penasaran bagaimana baterai itu bisa menggerakkan mobil remote, Pak. Oke, berarti Rahma sangat senang ya dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, mohon maaf. Oke, karena waktu kita yang telah habis, mungkin cukup sampai situ saja pembelajaran yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.